Selamat datang kembali. Hari ini kita mengupas tuntas satu topik yang kayaknya cocok banget buat Anda dan banyak orang lain. Gimana sih caranya nulis produktif? Bahan utama kita bab 42 dari materi Anda yang ngebahas wawancara sama penulis thriller Jerman, Andreas Eschbach. Entah itu email penting, laporan, atau mungkin ya karya kreatif gitu, kita semua pernah kan ngerasa susah nuangin ide. Apalagi kalau dikejar deadline. Tentu saja, sering banget itu. Nah, bab ini nawarin strategi yang praktis banget ya. Jadi, misi kita kali ini ngebongkar teknik-teknik kunci dari si Espa, biar proses nulis buat Anda tuh jadi lebih kebayang, strukturnya, nggak kerasa berat lagi lah. Kita lihat deh gimana pendekatan yang sistematis itu bisa bantu banget. Oke, mari kita mulai ya. Ide paling dasar dari Eschbach, dan ini menurut saya penting banget, itu soal pemisahan total antara nulis draft pertama sama ngedit. Dia bilang, dia bahkan nggak mau baca ulang tulisannya pas draft pertama dibikin. Wah, kalau saya pribadi nih, seringnya pengen kalimat pertama aja udah bagus. Nah itu yang bikin mandek. Menurut Anda apa ya kunci psikologisnya gitu di balik pemisahan yang radikal ini? Yang menarik di sini tuh, pemisahan ini tuh intinya kayak cara buat ngelumpuhin si kritikus internal Anda. Kritikus ini kan yang sering bikin ide macet pas kita baru mulai ya. Nah, Eschbach tuh ngebiarin dirinya nulis sebebas mungkin, nggak mikirin kualitas dulu. Strateginya pakai placeholder, kayak penanda gitu. Dia contohin nulis, plus nama pistol, plus detail yang bisa dicari nanti. Itu cerdik banget. Tujuannya biar momentum nulisnya kejaga, nggak kejebak pengen sempurna di awal. Pokoknya, keluarin aja idenya, urusan rapi-rapi belakangan. Wah, teknik placeholder itu cerdas banget ya. Saya sering tuh lagi nulis, malah nyangkut nyali detail kecil. Tapi, apa itu nggak beresiko ya? Maksud wah, bikin draft pertamanya jadi kayak bolong-bolong gitu, atau agak hilang arah pas nanti mau ditulis ulang? Itu jauh lebih gede. Kuncinya nanti pas revisi. Placeholder itu kan biar draft pertamanya kelar dulu. Nanti pas ngedit, nah detailnya diisi secara sistematis. Jadi bukan berarti ngabahin detail, tapi nunda aja ke waktu yang pas. Oke, masuk akal. Nah, selain misahin tadi, soal rutinitas juga kayaknya penting banget ya. Sumber Anda kan nyebut tuh penulis pro kayak Stephen King atau Oliver Berkman. Katanya Berkman ya, mereka bangun terus kerja aja gitu, nggak nunggu wangsit. Gimana sih Eschbach ini nerapinnya, prakteknya gitu? Betul sekali. Ini nyambung lagi ke ide soal konsisten ya. Kayak yang di sumber Anda juga nyinggung soal semangat kerjanya pelukis Van Gogh yang ya kerja tiap hari aja. Buat Eschbach, ini bentuknya jadwal yang lumayan detail. Ada target kata harian yang jelas. Terus, nah ini penting, ada buffer time. Semacam waktu cadangan gitu, buat kalau ada gangguan atau nulisnya ternyata lebih lama. Ini kayak ngebangun kerangka kerja yang kuat deh. Jadi ini lebih ke komitmen ke prosesnya ya, bukan tergantung mood hari itu. Dia bahkan punya rencana cadangan kalau lagi macet gitu. Betul. Kalau dia ngerasa nggak bakal capai target, rencananya dia bakal nyesuaiin target buat besoknya. Bahkan, kalau perlu, batalin janji lain demi ngejar target. Ini nunjukin dedikasi banget ke proses. Buat Anda nih, ini bisa berarti ya nentuin target kecil tapi konsisten. Mungkin waktu nulis tiap hari, atau jumlah kata minimal, sekecil apapun itu nggak masalah. Nah, terus gimana sama writer's block yang suka bikin takut itu? Katanya Ashbach punya trik juga ya, tergantung penyebabnya. Misalnya nih, kalau macet gara-gara takut tulisannya jelek atau si kritikus internalnya nongol lagi. Nah, solusinya kedengeran agak parah sih, tapi seringnya efektif. Paksa diri Anda nulis secepat dan sejelek mungkin. Dia nyaranin kecilin jendela word processor sampai cuma kelihatan beberapa kata terakhir. Terus ngetik aja terus, minimal 20 menit, nggak boleh berhenti lebih dari 3 detik. Tujuannya bukan bikin tulisan bagus saat itu, tapi secara fisik maksa nembus aja kebuntuan itu. Kedengerannya agak panik ya. Tapi intinya cuma buat dobrak sumbatannya aja kan ya, bukan soal kualitas saat itu. Presis. Pokoknya biar momentumnya balik lagi. Nah, kalau masalahnya lebih ke alur cerita yang buntu, sarannya beda lagi. Tinggalin aja bagian itu, kerjain bagian lain, atau lakuin hal lain sekalian. Nanti balik lagi dengan, sudut pandang baru. Kalau penyebabnya emang capek fisik atau mental, ya solusinya gampang, istirahat atau tidur aja.
Intinya, coba kenali dulu akar masalahnya, baru pakai strategi yang pas, jangan dipukul rata. Oke. Jadi kalau kita simpulkan nih, nulis produktif ala Ashbag ini sebenarnya bukan soal bakat atau sihir gitu ya. Lebih ke sistem sama disiplin. Sama sekali bukan sihir, ini proses kok. Bisa dipelajari, bisa diatur. Pisahin dengan jelas, nulis draft sama ngedit. Terus, bangun rutinitas yang kuat buat jaga konsistensi. Sama, siapin senjata buat ngadepin hambatan pas muncul. Anda nggak perlu nunggu inspirasi datang. Ada kutipan Ashbag yang bagus di sumber ini. Penulis tanpa bakatlah yang nggak pernah mempertanyakan tulisannya. Jadi, ngerasa susah itu wajar. Yang penting, fokus kelarin draft pertama tanpa mikirin kualitas, baru deh dipoles nanti. Oke, jadi poin kuncinya jelas ya. Pisahin proses kreatif awal dari kritik, andalin rutinitas, bukan inspirasi, terus hadapi hambatan nulis secara strategis, kenali dulu sebabnya apa. Kayak kata Nathaniel Hawthorne yang juga disebut di sumber Anda, tulisan yang enak dibaca itu hasil kerja keras yang luar biasa. Prosesnya emang butuh usaha ya, tapi jelas bisa diatur. Benar sekali. Dan sebagai penutup nih, ada satu hal yang menarik buat Anda renungkan. Ashbag kan menekankan banget soal proses ya. Nah, gimana kalau Anda coba terapin pola pikir proses ini? Mungkin lewat rutinitas harian yang simple, atau teknik placeholder tadi, atau sesi nulis pendek berjangka waktu. Tapi nggak cuma buat nulis, tapi juga buat tantangan lain di hidup Anda yang selama ini rasanya susah banget buat dimulai atau dihadapi. Ada nggak area lain di mana fokus buat selesaiin draft pertama tanpa mikirin sempurna itu bisa bantu Anda buat maju?